Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nasir channel ya bro, channelnya Bakul Bakso. Pada kesempatan video kali ini, saya mau klarifikasi tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua mengenai bahan yang saya jadikan bakso, terutama untuk daging sapinya ya. Dikarenakan banyak sekali yang bertanya seperti ini, Bang, kok murah banget itu daging sapi bagian yang mana dan harganya terjangkau tapi barangnya kok bagus. Seperti ini ya teman-teman. Di video ini akan saya jelaskan satu persatu untuk bahan bakso yang saya pakai ke setiap harinya. Tonton video ini sampai selesai. Pada dasarnya untuk olahan bakso saya itu sama seperti bakso teman-teman yang bikin. Cuma mungkin kalau di daerah teman-teman semua itu bahannya lebih mahal ya katanya. Beda dengan di daerah saya sini. Contohnya untuk urat sapi yang benar-benar urat pada saat ini di tempat saya itu 45.000 sampai 50.000 itu sudah super. Sudah bagus sekali untuk urat sapinya. Dan urat sapinya bisa itu dari mayang yang bagian punggung sapi, juga ada yang dari otot-otot kaki sapi yang bagian belakang itu kecet, dan juga ada yang sesetan dari daging, yaitu kalau orang sini bilangnya itu selendang. Itu kulitnya daging sapi yang bagus itu kan ada seperti otot ya, diselimuti otot, terus itu diseset memanjang, itu bagus sekali untuk urat sapi. Dan untuk dagingnya saya memakai kisi. Kisi sapi itu daging yang bagaimana kak? Ini gambaran ya, ini gambaran. Ini adalah kempong sapi atau paha sapi yang bagian belakang. Ini kalau di atasnya ini harganya di sini 100 sampai 110.000 itu sudah super, dan bawahnya yang agak meruncing ini ada kisinya, kisi namanya kisi, harganya itu saya beli 90.000. Karena apa saya kok memilih kisi? Karena kisi sapi itu kalau dibikin bakso itu cenderung lebih gurih dan seratnya dagingnya itu besar-besar, sehingga urat seratnya itu sungguh terasa sekali apabila dibikin bakso. Seperti itu ya teman-teman. Beda kalau daging ayam. Daging ayam naik turun ya harganya di tempat saya. Biasanya kalau paling murah itu 30.000, 31 atau 30.500 itu paling murah. Dan apabila di hari-hari yang normal seperti ini, paling mahal itu 33 itu sudah mahal. Beda dengan hari yang mau lebaran. Kalau mau lebaran ya bisa sampai 40, 38, 40. Tapi tidak begitu cepat naik ya, berangsur. Jadi bisa terjangkau dan kita bisa menghitung sebelumnya seperti itu. Tapi kalau daging sapi itu cenderung normal ya teman-teman, meskipun hari raya itu kadang tidak ada peningkatan. Kalaupun meningkat itu cuma 5.000 sampai 10.000 per kilo, tapi itu jarang terjadi ya teman-teman. Dikarenakan ya entah kenapa saya tidak tahu, mungkin kalau di tempat saya untuk harga sapi mungkin lebih murah, itu faktor bisa jadi, dan juga saking banyaknya penjual sehingga mereka itu menjaga harga supaya pelanggan konsumen mereka itu tidak akan lari ke tempat yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu kan, sudah saya berikan gambaran bagian mana
yang biasa saya bikin bakso. Karena kan banyak sekali. Loh Bang, di situ murah banget. Di tempat saya itu kalau urat sapi itu sudah 75.000. Itu teman-teman yang berada di tempat lain. Ayo kita ngobrol sedikit untuk teman-teman. Tolong tulis di kolom komentar, sebutkan daerah dan harga daging di tempat panjenengan berapa saat ini. Ayo rame-rame kita sharing, kita tulis di kolom komentar di daerah Anda masing-masing. Kalau misalnya urat sapi aja saat itu 1 kilogram itu sudah berapa ribu? Ya, tulis sekarang. Dan kalau sudah, mari kita lanjutkan kembali perbincangan yang hanya sekedar obrolan ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ya memang kalau teman-teman banyak yang heran, Bang segitu besarnya baksonya kok murah banget. Iya, dikarenakan di tempat saya saat ini untuk harga bahannya itu masih miring teman-teman. Justru yang cenderung gampang naik itu adalah tepung dari sagu, tepung tapioka dan lainnya, yang juga pengenyal mix. Pengenyal itu syarat dengan naiknya harga. Tapi untuk bahan pokoknya yaitu daging itu cenderung stabil untuk saat ini. Gitu ya teman-teman. Jadi tahu kan mengapa saya jualnya kok murah? Karena alasan saya seperti itu. Di tempat saya harga bahan bakso itu masih terjangkau seperti itu. Kalau saya kadang membaca komen teman-teman itu, kalau di daerah teman-teman itu ada yang daging itu seharga 140, 130 bahkan lebih. Ya memang seperti itu. Daerah itu tidak sama ya untuk penjual maupun harga daging, bahkan harga bahan pokok itu tidak sama satu sama daerah yang lain. Sehingga apabila teman-teman jangan kaget, ya kita sesuaikan aja harga purna jual kita, bakso kita sesuaikan dengan harga supaya kita dapat untung ya teman-teman, seperti itu. Kalau kita menjaga rasa, ya bakso kita agak dikecilin seperti itu. Tapi kalau konsumen keberatan karena kalau dikecilin katanya mahal, ya bakso tetap kita besar tapi harga rasa kita rubah sedikit, kita tambahi kanji atau tepungnya. Yes, pokoknya nanti teman-teman pasti akan bisa menyesuaikan sendiri ya untuk bagaimana kita bisa bertanya kepada konsumen lebih baik harga rasa tetap apa harga naik, seperti itu untuk menyiasati bahan-bahan yang mahal itu tadi. Tapi sekali lagi memang di tempat saya khususnya saat ini bahan-bahan masih terjangkau. Ya sampai di sini dulu ya teman-teman, sedikit obrolan ini semoga memberi manfaat, dan siapa saja yang masih penasaran sehingga apabila sudah melihat mendengarkan video ini tidak akan penasaran lagi, dikarenakan di sini saya jual baksonya murah. Bukan berarti bahannya dari murahan, memang untuk bahannya masih terjangkau, sedikit murah seperti itu teman-teman. Jadi ya wajar saja kalau di sini masih rata-rata bakso di daerah saya itu agak miring harganya daripada daerah-daerah yang lain, dikarenakan dari bahan dagingnya saja sudah seperti itu. Dan bahkan kemarin ada yang bilang urat di tempat saya ada yang 90.000, seperti itu ya teman-teman. Ya sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton obrolan ini. Semoga obrolan ini bermanfaat ataupun berfaedah bagi teman-teman semua.
apabila konten ini belum tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya sebagai konten kreator, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan putus asa, tetap semangat dalam berkarya. Terus ya selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Nasir Channel. Mantap.